Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini sahabat kisah akan kembali menceritakan beberapa kisah tentang ke rumah Abah Guru Sekumpul. Kisah yang pertama, pernah ada seorang pemuda yang terkenal dengan kenakalan, bertato, seorang yang alkoholik, pecandu, pemakai, dan titel buruk lainnya. Suatu kali, di siang minggu, dia ingin sekali pergi ke Sekumpul untuk menghadiri pengajian Abah Guru. Aku harus berangkat, walau tanpa ada uang sepeser pun, aku yakin berkah beliau mampu mengatasi masalah keuangan ini, batin pemuda itu. Maka berangkatlah pemuda itu tanpa sarung, hanya pakai celana levis lusuh, baju kaos, dan kopiah butut. Karena pakaian muslim satu pun dia tidak punya. Ketika sampai di depan gang, baru saja sekitar 5 menit kurang, tiba-tiba sebuah sedan berhenti persis di depan dia. Dan orang di dalam sedan itu membuka pintu mobilnya sambil berkata, "Mau ke Sekumpul ya? Ya udah, naik aja temenin saya." Maka pemuda itu pun naik dengan sedikit bingung dan heran karena baru pertama kali dia naik sedan mewah. Bingung dan heran kenapa orang ini mengetahui niatnya yang mau ke Sekumpul. Padahal dia berpakaian layaknya seorang preman. Di mobil tersebut hanya ada dia dan bapak itu. Ringkas cerita, sampailah pemuda itu ke Sekumpul tepat di depan Masjid Pancasila. Dan baru saja pemuda itu turun dan ingin mengucapkan kata terima kasih, secara tiba-tiba mobil tersebut menghilang. Belum selesai kebingungannya, tiba-tiba ada suara yang menegur, "Nak, mau ke pengajian Guru Sekumpul ya?" "Ya udah, naik aja ke beca bapak," kata bapak tersebut. Maka pemuda itu naik dengan pikiran yang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di muka gang hijrah, pemuda itu diturunkan oleh bapak tersebut. Dan kejadian yang seperti tadi terulang kembali. Bapak tukang becak itu pun menghilang, entah kemana perginya. "Mungkin ini semua berkah Abah Guru untuk aku," kata pemuda itu berucap dalam hatinya. Lalu pemuda itu pun masuk ke dalam. Ada kedamaian dalam hatinya, ada kesejukan, kedamaian batin yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Maka ia pun duduk di antara para jamaah yang lain. Tertunduk, setiap kata yang Abah Guru Sekumpul sampaikan, gersabi dengan sendirinya air mata pemuda itu pun membasahi pipinya. "Semua harus kuakhiri dunia hitam ini," ucap pemuda itu dalam hati. Secara tiba-tiba ada seorang bapak menepuk pundaknya dan memberi sebuah amplop putih. Lantas bapak itu berkata, "Ini dari Abah Guru, terimalah." Pemuda tersebut pun menangis terharu sambil memeluk bapak tersebut. Pemuda tersebut kemudian berkata, "Terima kasih banyak, Pak." Bapak itu menjawab, "Berterima kasihlah kepada Abah Guru." Dalam amplop tersebut tertulis nama pemuda tersebut dengan jelas dan benar beserta nama orang tuanya. Padahal pemuda tersebut baru pertama kali ke tempat Abah Guru. Lalu pemuda itu membuka isi amplop tersebut dan ternyata isinya uang sebesar 2 juta. Dan di dalam amplop itu ada secari kertas yang berbunyi, "Jadikan uang ini untuk modal berdagang, jangan salah gunakan karena Allah Maha Tahu." Akhir cerita, pemuda itu pun sekarang menjadi seorang pedagang yang sukses dan banyak membuka cabang toko di mana-mana. Salah satu toko beliau berada di Pasar Sudi Mampir. Subhanallah. Kisah yang kedua, suatu kali di Kampung Keraton, setelah selesai pembacaan maulid, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani bersama beberapa orang yang belum pulang berbincang-bincang tentang perilaku orang tua zaman dulu yang bisa diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Dalam perbincangan itu, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani bercerita tentang buah rambutan yang saat itu belum musimnya. Tiba-tiba tangannya diarahkan ke belakang dan kemudian tampak di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. Masya Allah, dari mana rambutan ini? Subhanallah. Kisah yang ketiga, saat musim kemarau panjang terjadi, sumber air dari sumur-sumur sudah mulai mengering. Dan masyarakat pun saat itu sudah mulai cemas dengan kondisi yang terjadi. Maka datanglah sebagian dari mereka kepada Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani untuk didoakan agar turun hujan. Kemudian Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani keluar rumah dan menuju pohon pisang yang berada di dekat dengan rumahnya. Pohon pisang tersebut digoyang-goyangkan dan tidak lama kemudian turunlah hujan dengan sangat derasnya. Subhanallah. Kisah yang selanjutnya,
Suatu ketika, banyak orang yang menderita seperti sakit ginjal, usus yang membusuk, anak yang tertelan peniti, orang yang sedang hamil, dan bayinya sungsang serta meninggal dalam kandungan ibunya. Semua ini menurut keterangan dokter harus dioperasi. Namun, keluarga mereka pergi minta didoakan kepada Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Kumpul. Dengan air yang diberikan oleh Guru Kumpul, semuanya dapat tertolong dan sembuh tanpa operasi. Masya Allah, karomah Guru Kumpul. Kisah yang selanjutnya, fitnah Guru Kumpul yang terbesar adalah masalah musafahah atau bersalaman atau salam tempel. Padahal dalam hal ini Guru Kumpul tidak ada salah, tetapi orang-orang yang di sekeliling beliau yang memanfaatkannya. Informasi dari urusan musafahah ini, uang terkumpul sekitar 7 miliar, tetapi Guru Kumpul tidak sedikit pun mengambilnya. Masya Allah, kerendahan hati Guru Kumpul. Kisah yang selanjutnya, suatu hari sebut saja A yang dulu bekerja jadi sopir perwira polisi saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur datang ke Banjarmasin. Perwira itu ditugaskan mengawal Abah Guru ke Banjarmasin. Bersama perwira ada 2 orang anggota polisi bawahannya. Setelah sampai di rumah Abah Guru, perwira polisi tadi ingin menemui Abah Guru. Tapi waktu itu Abah Guru sedang sholat di musola Ar-Raudhah dan disuruh menunggu. Di mobil si A atau si sopir berbicara dengan 2 anggota polisi yang ikut mengawal. Waktu berbicara, 2 anggota polisi yang ikut mengawal tadi banyak menyudutkan dan meremehkan Abah Guru. Tidak berapa lama, Abah Guru datang dan menyuruh perwira yang tadi menunggu masuk. Sang perwira mengajak sopir masuk dan 2 anggota polisi tadi. Waktu itu Abah Guru memakai baju yang biasa saja. Tidak berapa lama Abah Guru masuk ke dalam kamar dan keluar menggunakan jubah hijau. Sesaat sopir tadi terkagum-kagum. Wajah Abah Guru seperti bercahaya terang. Saat mau keluar rumah, Abah Guru memanggil 2 polisi yang tadi menjelek-jelekkan beliau. Lalu Abah Guru memeluk 2 polisi tadi sambil berkata, "Aku hendak buhan ikam berdua yang mengawal aku. Saya mau kalian berdua saja yang mengawal saya." Setelah selesai acara di Banjarmasin, beberapa hari kemudian sang sopir bertemu dengan 2 polisi tadi dan berbicara. Polisi itu berkata, "Tubuh Abah Guru sangat wangi. Tidak ada parfum yang pernah saya cium selama hidup sewangi itu." Dan polisi tadi menangis menyesali perkataan mereka yang menjelek-jelekkan Abah Guru. "Aku tidak lagi bicara yang tidak-tidak tentang Abah Guru. Aku menyesal," kata 2 polisi tadi. Masya Allah. Demikianlah teman-teman, kisah karomah dan kemuliaan Abah Guru Kumpul. Sangat banyak sekali. Kisah-kisah ini saya dapat dari sebuah jurnal yang didapat langsung dari mewawancarai para murid-murid Abah Guru Kumpul. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Kalau ada salah mohon koreksinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.